Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan semuanya selalu senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di sesi sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu kita sudah bahas. Di antaranya alhamdulillah minggu lalu kita sudah membahas ahkamun nuni sakinati wa tanwini. Bab hukum nun sukun dan juga tanwin. Di antaranya yang pertama kita sudah membahas idhar, yang kedua kita sudah membahas idgham, yang ketiga kita sudah membahas iqlab, dan yang keempat kita insyaallah akan membahas tentang ikhfa. Nah, insyaallah ya, ikhfa. Yang mana ikhfa ini bagian terakhir dari bab atau hukum ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama di sini sudah tersedia ya keterangan dari ikhfa, yaitu dari kitab Tuhfatul Atfal. Syekh Imam Al-Jamzuri berkata, "Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal khurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashri ramzuha fi kilmi hadal baiti qad dhammantuha sif dathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da'dhalima." Itu adalah keterangan dari bab ikhfa. Di antaranya menjelaskan tentang huruf-huruf ikhfa, hukum-hukum ikhfa, dan juga lain-lainnya. Itu ya. Kita lanjutkan. Yang pertama harus kita ketahui dari segi definisinya atau dari segi pengertiannya. Kalau misalkan ikhfa menurut bahasa, definisi ikhfa menurut bahasa bisa disebutkan atau dikategorikan yaitu as-satru. As-satru itu atau as-satar ya. As-satru itu adalah menyamarkan bacaan. Itu adalah as-satru. Cuman sudah saya jelaskan di minggu lalu bahwa pengertian atau definisi menurut bahasa sifatnya itu umum, maka tidak bisa dijadikan bahan sesuatu untuk menjadikan penetapan suatu hukum. Maka yang kita akan pakai adalah definisi menurut istilah. Dikarenakan kalau misalkan definisi menurut bahasa, ikhfa itu adalah menyamarkan. Sedangkan menyamarkan itu banyak, umum sifatnya. Maka yang harus kita ketahui dari segi definisi bahasa yaitu umum. Dan insya Allah kita akan membahas, dan insya Allah yang akan dijadikan penetapan hukum dari ikhfa adalah ikhfa menurut istilah atau menurut syara. Ikhfa menurut syara adalah menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati. Nah, saya ulangi lagi. Menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin. Berarti nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang mana jumlahnya ada 15. Berarti yang 15 ini sisa dari hukum-hukum yang lain. Karena sudah kita bahas bahwa dari jumlah seluruh huruf hijaiyah, ketika sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, maka terdapat 4 hukum. Yang pertama hukum idhar, yang kedua hukum idgham, yang ketiga hukum iqlab, dan keempat adalah hukum ikhfa. Dan yang keempat yaitu adalah ikhfa, yang termasuk ikhfa ini hukum dari nun mati atau tanwin yang terakhir. Coba kita ulangi lagi tadi, definisi ikhfa itu adalah menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati. Berarti bunyi nun mati yang biasanya terdengarnya itu
huruf N. Nah, maka ketika di depannya itu ada huruf ikhfa, maka bunyinya itu disamarkan. Contoh misalkan hurufnya itu sebelumnya mim. Nah, berarti kalau misalkan mim bertemu dengan nun sukun maka dibaca man. Nah, man mempunyai bunyi N ya, N. Man. Atau misalkan sebelumnya sin. San. San. Nah, tetapi kalau misalkan depannya itu ada salah satu dari huruf yang 15 tersebut yang termasuk huruf ikhfa, maka disamarkan. Yang tadinya dibaca man jadi ma. Nah, seperti bunyi huruf eng ya. Ma. Contoh misalkan salah satu huruf ikhfa itu adalah kaf ya, kaf. Ketika diucapkan tidak dibaca man kana, tapi dibaca man kana. Nah, seperti itu ya. Mangkana. Nah, jadi itu yang dimaksud menyamarkan atau menyembunyikan apa bunyi nun mati. Nah, nun mati itu kan sudah kita ketahui bahwa bunyinya itu N. Nah, maka ketika sesudahnya ada huruf ikhfa, maka yang N tersebut disembunyikan diganti dengan eng. Nah, eng ya, bunyi eng seperti itu. Itu dari ya apa dari definisinya apa dari definisi ikhfa. Yang harus kita ketahui juga ikhfa itu ditambah dengan istilah hakiki ya. Jadi bisa kita sebutkan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki jumlahnya 15, jumlah hurufnya itu 15. Nah, dikarenakan kalau tidak ditambah dengan istilah hakiki nanti takut ketukar karena ikhfa juga ada yang lain seperti ikhfa syafawi. Cuman perbedaannya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya nun sukun atau tanwin berarti ikhfa hakiki. Kalau sebelumnya mim sukun berarti masuk kepada ikhfa syafawi. Nah, itu ya dari segi definisinya. Ataupun kita bisa memperjelasnya atau memudahkannya, cara menentukannya gimana? Nah, kita tinggal definisinya tinggal kita tambah atau tinggal kita ganti dengan seperti ini. Bila mana ada nun sukun atau tanwin. Nah, seperti itu ya. Bila mana ada nun sukun atau tanwin, sesudahnya ada huruf ikhfa yang mana ada 15, maka bunyinya itu disamarkan. Nah, bisa seperti itu juga ya. Dikarenakan definisi itu banyak ya, banyak penjelasannya. Yang penting dari satu definisi kita bisa memahami dari segi hukum tersebut. Itu dari segi definisinya. Yang kedua, kita harus tahu huruf-hurufnya dari yang 15 itu apa saja sih? Nah, insya Allah saya akan share screen untuk huruf-hurufnya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang sudah jelas ya untuk materinya dari huruf-huruf ikhfa yang mana sudah kita baca dari segi keterangannya. Sif dathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqong lima. Itu dari segi hurufnya ya, dari segi hurufnya. Jadi dari bait tersebut, dari bait yang saya lingkari ini, setiap lafadznya diambil satu huruf yang awal. Nah, contoh misalkan sif. Nah, berarti kita ambil pertama huruf sod. Berarti huruf ikhfa pertama adalah huruf sod. Yang kedua sif da, berarti yang kedua huruf za. Sif da sana, berarti ketiga huruf tha. Kam, keempat huruf kaf. Jada, berarti huruf jim. Syakhsun, berarti huruf shin. Qad, berarti huruf qad. Sama, berarti huruf sin ya. Dum, berarti huruf dal. Toyiban, nah berarti huruf to. Zid, berarti huruf zai. Fi, berarti huruf fa. Tuqong, berarti huruf ta. Do'a, berarti huruf bod.
zalima. Nah, itu berarti huruf zo. Nah, itu huruf-huruf ikhfa. Nah, berarti kalau misalkan dijumlahkan semuanya ada 15. Yang pertama huruf sod, yang kedua za, ketiga sa, keempat kaf, kelima jim, keenam shin, ketujuh qaf, kedelapan sin, kesembilan dal, 10 to, 11 zai, 12 fa, 13 ta, 14 dhad, 15 dha. Nah, itu adalah huruf-huruf ikhfa. Kalau misalkan dibaitkan, sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dha dhalima. Itu adalah huruf ikhfa hakiki. Bila mana sebelumnya ada nun mati atau tanwin, mau tanwin kasroh, tanwin dhamma atau tanwin fathah, bila mana ada kedepannya ada huruf di antaranya yang ini, berarti dibacanya harus disamarkan bunyinya. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke contohnya biar lebih paham lagi. Nah, di sini ada contoh yang pertama huruf shad. Nah, ya. Berarti ketika kita baca tidak dibaca man. Nah, berarti kalau man itu jelas ya. Berarti nanti masuk ke hukum idhar. Tetapi ini disamarkan, yang tadinya man jadi mansuro. Nah, seperti itu ya. Mansuro. Dikarenakan shad ini termasuk kepada huruf tebal, maka dibacanya harus ditebalkan. Bagaimana cara menebalkannya? Cara menebalkannya yaitu pangkal lidah diangkat ke atas. Mansuro. Nah, diantaranya huruf yang tebal itu yang pertama huruf shad ya. Kita kita tandai ya. Yang pertama huruf shad ya. Ini ada huruf yang tebal. Berarti tadi huruf yang tebal ketika diucapkan harus ditebalkan, pangkal lidah diangkat ke atas. Dikarenakan dari huruf ikhfa ini ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Kalau yang dibaca tebal huruf-huruf yang tebal yaitu huruf isti'la. Kalau yang dibaca tipis berarti huruf-huruf selain huruf isti'la. Yang kedua huruf zal. Berarti dal bukan termasuk kepada isti'la, maka dibacanya sama, disamarkan, cuman tidak ditebalkan. Tidak dibaca tung, tapi tung biasa ya. Tunzirhum. Tunzirhum. Seperti itu. Terus yang ketiga huruf tha. Ini juga bukan termasuk huruf yang tebal, berarti tipis ya. Wal untha. Wal untha. Lanjut. Selanjutnya keempat huruf kaf. Ini juga sama, dibaca tipis. Minkum. Minkum. Lanjut. Yang selanjutnya huruf jim. Ini juga sama, dibaca tipis. Anja'ahu. Nah, anja'ahu. Terus yang selanjutnya huruf shin. Dibaca tipis juga. Min syai'in. Min syai'in. Nah, lanjut. Nah, kalau ini qaf, kalau qaf berarti huruf tebal. Tadi yang pertama shad, yang kedua qaf ya. Huruf yang tebal berarti dibacanya harus ditebalkan. Min qabli, tidak dibaca ming tapi mil. Si lidah diangkat, pangkal lidah diangkat ke atas ya. Min qabli. Terus yang selanjutnya sin. Nah, ini kalau sin masuk kepada huruf yang tipis. Nah, ini al-insanu. Al-insanu. Tipis. Yang selanjutnya huruf dal. Ini juga tipis. Min duni.
tipis. Yang selanjutnya to. Nah, kalau to masuk kepada huruf yang tebal ya. Berarti kayak tadi pengucapannya pangkal lidah diangkat ke atas. Al tabaqin. Al tabaqin. Nah, lanjut. Yang selanjutnya adalah zai. Kalau zai masuk kepada huruf yang tipis. Al-munziluna. Al-munziluna. Nah, lanjut. Selanjutnya fa. Kalau fa masuk kepada huruf yang tipis sama. Anfusikum. Anfusikum. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada huruf ta ya. Huruf ta berarti ta juga termasuk kepada huruf yang tipis. Min tafawutin. Min tafawutin. Nah, dibaca apa? Disamarkan, cuman dibaca tipis. Yang selanjutnya huruf bod. Nah, kalau bod masuk kepada huruf yang tebal ya, yang tebal. Berarti dibacanya harus dibaca tebal. Tadi seperti tadi pangkal lidah diangkat ke atas. Maududin. Maududin. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah huruf dho. Dho. Dho juga termasuk kepada huruf yang tebal. Berarti harus di pangkal lidah harus diangkat ke atas. Unzur. Unzur. Tidak dibaca tapi unzur, dibacanya harus tebal. Nah, di sini semuanya nun sukun ya. Nun sukun. Berarti kalaupun tanwin, nah ini tanwin fathah, tanwin apa? Tanwin doma ya. Walaupun tanwin, kalau depannya huruf ikhfa, maka dibacanya sama dengan nun sukun. Dikarenakan nun sukun dan tanwin itu sama-sama saja, cuman berbeda dari segi penulisannya. Contoh ini. Hilyatan talbasunaha. Terus qismatun diza. Nah, gitu ya. Terus Quran dhahiratan. Nah, seperti itu ya. Jadi dibacanya sama, yaitu dengan cara disamarkan. Mau sebelumnya nun sukun atau tanwin, dibacanya disamarkan. Maaf, bukan dijelaskan ya. Disamarkan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sesi sekarang bernilai ibadah. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya untuk hukum nun ahkamun nun sakinati wa tanwini, hukum nun sukun dan tanwin, diantaranya ada idhar, idgham, iqlab, dan terakhir adalah ikhfa yang mana hurufnya ada 15. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.